Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'abdin mu'tarafin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim di qalbir rahim di sanatil azim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri Darul Ulum yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ingin kami sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini masih ada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi juga banyak mereka yang percaya adanya Tuhan. Pantaslah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bih, wa minhum man la yu'minu bih. Farabbuka a'lamu bil mufsidin. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan ada pula yang tidak beriman kepada Allah. Dan Tuhanmu lebih tahu siapa yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian, bahwasanya dalam kehidupan ini ternyata masih banyak orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka sama sekali tidak percaya adanya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang disebut kelompok anti Tuhan atau ateisme. Akan tetapi juga ada paham-paham yang meyakini Tuhan lebih dari satu. Ada yang meyakini bahwa Tuhan ini banyak. Ada Tuhan yang job description-nya adalah atau tugasnya menciptakan alam. Ada pula Tuhan bagian yang bertugas memelihara alam semesta ini. Dan ada bagian atau Tuhan yang punya kekuasaan bagian merusak seluruh isi alam ini. Di situ ada 3 kekuatan. Jadi Tuhan terbagi-bagi. Ada juga yang meyakini bahwa ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Ayah, Tuhan Roh Kudus, dan sebagainya. Akan tetapi semua ini, di dalam fenomena kehidupan ini, bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang beriman, percaya adanya Tuhan. Karena tidak semuanya hati seseorang, qalbu seseorang terbuka dan memperoleh hidayah sehingga mampu meyakini adanya Tuhan. Inilah yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang mukmin, telah diberikan hidayah, diciptakan oleh Allah sampai sekarang ini dalam keadaan beriman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meyakini bahwa Tuhan ada. Bahwa alam ini ada yang menciptakan. Bagaimana cara meyakini atau mengenali Tuhan? Maka sesungguhnya sangat mudah. Dengan logika yang sederhana bahwa sesuatu yang ada, itu ada yang menciptakan. Alam semesta ini ada, tentu ada yang menciptakan. Matahari, bulan, bintang, semuanya ada, tentu ada yang menciptakan. Ada penyebab. Lalu siapa penyebabnya? Tentunya adalah penyebab yang utama. Adanya alam semesta ini tidak bisa dipungkiri. Tentu ada yang membuatnya, yang menciptakannya.
Melalui Al-Quran, kita orang-orang yang beriman diajarkan agar semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita melihat ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ada gunung yang menjulang, ada laut yang begitu luas, samudra yang luas sekali. Ada langit, ada bumi, bintang, bulan dan sebagainya. Semuanya ini adalah alam semesta yang diciptakan oleh penyebab yang utama. Atau yang disebut oleh Aristoteles adalah causa prima, penyebab yang utama. Kita orang yang beriman tentunya mengenali bahwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena langit dan bumi isinya ini adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakini, mari kita bersama-sama melalui Al-Quran yang begitu banyak ayatnya, terdiri dari 114 surat, 30 juz, yang ayatnya lebih dari 6.000 sekian. Ini semuanya kalau kita identifikasi, kalau kita klasifikasikan, maka sesungguhnya ada sari Al-Quran. Sari Al-Quran ini ada 6. Jadi disebut pokok-pokok isi Al-Quran. Isi Al-Quran yang paling mendasar ini ada 6. Yang pertama adalah Al-Quran mengajarkan akidah dan tauhid. Jadi saripati Al-Quran yang pertama adalah mengajarkan kepada umat manusia agar berakidah yang benar, yaitu meyakini satu Tuhan yang disebut tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saripati Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bermuamalah dan beribadah dengan baik. Beribadah kepada Allah, hablum minallah, yang disebut hubungan vertikal dengan Allah. Kemudian hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Ini diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui ayat-ayatnya, agar kita orang-orang yang beriman bisa beribadah dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saripati Al-Quran adalah akhlak atau etika. Al-Quran mengajarkan orang-orang yang beriman agar menjadi orang-orang yang beretika, berakhlakul karimah, berdedikasi yang baik, husnul khuluq. Sebagaimana perintah Al-Quran, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kita ini agar di dalam kehidupan bermuamalah kita beretika, berakhlakul karimah. Kemudian saripati Al-Quran yang keempat, secara garis besar Al-Quran yang begitu banyak, ada beberapa ayat yang mengajarkan isinya adalah hukum-hukum Allah. Manusia di dalam kehidupan ini harus diberikan aturan-aturan main yang baik. Dan Allah memberikan aturan main bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan ini melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum. Bagaimana hukum dagang. Bagaimana hukum faraid atau hukum warisan. Kemudian hukum terkait dengan makanan-makanan yang halal dan haram dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bahwa di dalam Al-Quran ada saripati, ada tuntunan yang mengajarkan kepada umat manusia agar manusia ini memahami kehidupannya, ada masa lalu dan ada masa yang mendatang. Untuk menghadapi masa yang akan datang, masa depan perlu belajar dari masa lalu. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan di dalam ayat-ayatnya ada sejarah peristiwa-peristiwa masa lalu yang dituangkan dalam Al-Quran agar diambil pelajaran. Agar manusia di dalam kehidupannya tidak mengalami keterpurukan dan kesalahan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran ada sejarah para anbiya, para rasul, ada pelajaran orang-orang yang baik seperti Luqmanul Hakim,
seperti Masitoh dan sebagainya. Juga ada orang-orang yang tidak perlu kita contoh seperti Fir'aun, Qarun, umat-umat Nabi Lut dan sebagainya. Inilah pelajaran Al-Quran tentang sejarah, bahwa Al-Quran saripati yang kelima isinya adalah sejarah umat-umat terdahulu. Kemudian yang keenam, saripati Al-Quran adalah tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Artinya Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia agar menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Karena dengan ilmu ini, manusia akan menghadapi kehidupannya dengan jelas, dengan teori, dengan cara, kearifan-kearifan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam berkehidupan ini, manusia dapat mencapai kehidupan yang bahagia, baik bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan, bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Sebagaimana di dalam awal Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Dzalikal kitab, itulah kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Seluruh petunjuk-petunjuk yang ada di dalam isi Al-Quran tidak perlu kita ragukan lagi. La raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, agar manusia di dalam kehidupan ini benar-benar bermartabat. Ya. Oleh sebab itu, seorang yang beriman dianjurkan agar menuntut ilmu dan belajar agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita memahami tentang isi Al-Quran, pokok isi Al-Quran yang begitu banyak ayatnya, yang begitu tebal. Ternyata saripati atau pokok-pokoknya ada 6 yang sudah kami sampaikan tadi. Kurang lebih demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.